Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Salna dalam mata pelajaran IPS. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang dinamika kependudukan Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran materi ini diharapkan agar siswa bisa menjelaskan kondisi kependudukan di Indonesia. Tahukah kalian apa itu dinamika penduduk? Nah, coba jelaskan. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama kelahiran atau natalitas, yang kedua kematian atau mortalitas, dan yang ketiga perpindahan atau migrasi. Kita memasuki yang pertama, jumlah penduduk. Berdasarkan data kependudukan dunia, tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Silakan Ananda perhatikan tabel 1.2 peringkat jumlah penduduk di dunia berikut ini. Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah penduduk terpadat di dunia yang berjumlah 256 juta jiwa. Selanjutnya, yang kedua, persebaran penduduk. Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang, sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan optimal. Salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang jumlah penduduknya. Daerah yang kurang jumlah penduduknya adalah Papua, dan terpadat adalah Pulau Jawa. 3. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. A. Komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk berdasarkan usia dapat dibuat dalam bentuk usia tunggal seperti 0, 1, 2, 3, 4 sampai 60 tahun atau lebih. Berdasarkan usia interval tertentu seperti 0 sampai 5 tahun usia balita, 6 sampai 12 tahun usia SD, 13 sampai 15 tahun usia SMP, 16 sampai 18 tahun usia SMA, 19 sampai 24 tahun usia perguruan tinggi, 25 sampai 60 tahun usia dewasa, dan 60 tahun ke atas juga termasuk usia dewasa. Berdasarkan usia produktif dan non-produktif, misalnya usia 0 sampai 14 tahun termasuk usia belum produktif, 15 sampai 64 tahun termasuk usia produktif, dan 65 tahun ke atas termasuk usia tidak produktif. Permasalahan dalam komposisi penduduk adalah apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun jumlahnya lebih besar dibandingkan usia produktif yaitu 15 sampai 65 tahun. Hal ini dapat menyebabkan penduduk usia produktif menanggung hidup seluruh penduduk usia non-produktif. B. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin digunakan untuk menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan tersebut digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai karakteristiknya. Misalnya, berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, pengembangan pendidikan, dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Selanjutnya yang keempat, komposisi dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk.
Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk yaitu kelahiran, kematian, migrasi. Kelahiran dan kematian itu disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut dengan faktor non-alami. Tingkat pertumbuhan penduduk di negara kita termasuk kategori sedang. Pemerintah Indonesia melaksanakan program keluarga berencana untuk menurunkan tingkat pertumbuhan. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan beberapa hal berikut ini. 1. Pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. 2. Persebaran penduduk tidak merata. 3. Komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif sehingga beban ketergantungan tinggi. 4. Arus urbanisasi tinggi sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja. 5. Menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah dalam kemampuan sumber daya manusianya. Di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh 1. Rendahnya tingkat pendidikan. 2. Rendahnya tingkat kesejahteraan yang kemudian dapat berpengaruh pada pendapatan per kapita masyarakat tersebut. 3. Rendahnya tingkat kesehatan. Salah satu tolak ukur kualitas penduduk adalah mata pencaharian. Mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani, berbeda dengan di negara maju yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya berada di sektor industri. Saatnya kuis. Silakan jawab soal berikut ini. Daerah manakah yang jumlah penduduknya terpadat di Indonesia? Tulislah jawaban kalian di kolom komentar YouTube. Cukup sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.